Presiden Prabowo bersama DPR telah mensahkan RUU KUHP siluman menjadi UKUHP. Dengan disahkannya Undang-Undang Dajjal ini, maka sekarang sahlah sudah negara kita mengadopsi sistem komunis. Maka pemerintah lewat polisi akan bebas mensadap siapa saja yang dianggap mengusik atau mengkritik agenda mereka. Lalu yang kedua, bug sistem skor digital ID di China, mereka juga akan bebas membekukan uang Anda jika Anda dianggap mengganggu atau mengkritik kepentingan mereka. Lalu kemudian, bug sistem komunis Cina dan Korut, mereka lewat polisi bebas menangkap Anda hanya lewat kecurigaan atau diduga. Seolah-olah tidak puas merampok bangsa ini dan memperkaya teman-teman oligark partai mereka, mereka makin menyempurnakan dosa dan kejahatan mereka lewat kejahatan sistemik ini. Sebenarnya apa lagi yang mereka harapkan? Apakah belum puas mereka menggarong uang rakyat? Mengapa masih juga mereka ingin memasang jerat ke leher kita, seolah-olah rakyat itu adalah anjing bagi pemerintah? Apakah mereka benar-benar ingin Indonesia bubar? Atau mereka ingin kita segera membubarkan pemerintah dan hidup sebagai bangsa autopilot, di mana kita tidak lagi membutuhkan pemerintah, tapi cukup lewat norma-norma dan tatanan hidup yang telah tumbuh berkembang di masyarakat? Sebenarnya, dari apa yang mereka lakukan, lewat mendigitalisasi sistem kehidupan, baik digital ID maupun payment ID, tujuannya adalah untuk total control seperti negara komunis Cina. Dan sekarang lewat UU KUHP yang baru ini, mereka sudah punya payung hukumnya. Jadi sempurnalah sudah rancangan kejahatan mereka untuk mentransformasi bangsa ini ke dalam New World Order. Dan sekarang semua tergantung kepada rakyat. Pilihannya hanya ada dua. Satu, tunduk kepada rezim komunis seperti rakyat Cina, di mana mereka tidak berani melawan. Sekarang mereka dijajah teknologi alias sistem digitalisasi. Mereka bahkan tidak mampu lagi membeli makanan untuk mengisi perut mereka, sebab uang sudah menjadi digital. Dan semua yang namanya digital bisa dibekukan pemerintah jika berani melawan atau mengkritik penguasa. Pembangunan infrastruktur maju, tapi hak asasi manusia mati. Pemerintah berubah dari pelayan rakyat jadi Tuhan yang harus disembah oleh rakyat. Atau pilihan kedua adalah Nepal. Rakyat Nepal menyatukan tekad menumbangkan sistem tirani, membubarkan partai-partai yang jadi pabrik pencetak monster di DPR. Lalu mereka juga membubarkan DPR. Mereka membubarkan KPU yang menjadi sarang iblis. Mereka cukup memilih 2 atau 3 nama yang disukai rakyat, misal Purbaya atau KDM, lalu mereka membuat polling di sosial media Discord. Mana yang paling banyak dipilih, maka itulah yang mereka angkat jadi presiden. Mereka merubuhkan semua sistem lama yang sangat elitis alias oligark dan membawanya masuk ke akar rumput rakyat. Sehingga dengan demikian presiden terpilih ini nanti ingat betul dan sadar siapa majikannya yang harus dia layani. Bukan Jokowi, bukan Megawati, bukan Bahlil atau partai-partai, tapi rakyat. Manakala dia lupa akan tugasnya untuk melayani rakyat, maka rakyat bisa menurunkannya kapan saja rakyat mau, tanpa harus menunggu satu periode selesai. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita pilih nomor 1? Tunduk dan takut, seperti rakyat Cina kepada rezim berkuasa komunis yang begitu menindas dan menghimpit mereka? Atau kita pilih nomor 2? Kita nepalkan semua sistem oligark ini dan kita kembalikan kedaulatan negara kepada rakyat. Seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Mari mulai sekarang rapatkan barisan. Jika bukan rakyat yang merebut kedaulatannya sendiri, siapa lagi? Puluhan juta rakyat Cina jadi gelandangan kelaparan karena tidak bisa membeli makanan, karena uang mereka dibekukan pemerintah, karena dianggap tidak mematuhi sistem skor digital payment ID. Baik karena berani mengkritik pemerintah di media sosial, maupun karena tidak mematuhi kewajiban lainnya. Nek, sekarang uang tidak laku lagi, bayar pakai digital. Saya hanya punya uang tunai, Nak. Jakarta beralih ke era tanpa uang tunai. Mulai tahun depan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan transaksi di pasar tradisional beralih ke pembayaran digital KRIS. Dan kebijakan ini disambut keresahan pedagang kecil yang mengaku belum siap beradaptasi. Lantas, mampukah seluruh pedagang berjalan bersama di era tanpa uang tunai? Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional Jakarta, ribuan pedagang masih menggantungkan hidup dari uang tunai yang berpindah tangan tiap hari sebagai denyut nadi kehidupan pasar. Namun, denyut ini sebentar lagi akan berubah irama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap menghapus transaksi tunai dan beralih ke transaksi digital atau KRIS.